Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala fil ayatil ukhra, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahu azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan guna melaksanakan salat Jumat berjemaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Penjelasannya, ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal dan dalam waktu yang sama ia tidak boleh bergantung dan bersandar kepada amalnya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh bergantung kepada amal ibadah kita. Kita nggak boleh bergantung kepada kekuatan kita dalam beramal. Kita nggak boleh bergantung kepada nafsu kita. Agar apa? Agar Allah ridho apa yang kita lakukan. Allah menerima amal ibadah kita. Jadi kalau kita bergantung, bersandar kepada amal ibadah kita dalam beramal, nanti kita akan bosan dalam beramal. Nanti kita akan berhenti dalam beramal. Nanti kita akan buruk sangka dalam beramal ibadah. Ini bahaya. Jadi kita hanya boleh bergantung kepada Allah dalam beramal ibadah. Kita hanya boleh bergantung kepada rahmat Allah. Kita hanya boleh bergantung kepada karunia Allah. Ya, jadi kita nggak boleh bersandar, bergantung kepada amal ibadah kita. Kemudian kalau misalnya kita berdoa, jangan kita bersandar kepada amal ibadah kita ketika berdoa. Nanti dampak buruknya, dampak negatifnya, ketika doa kita tidak dikabulkan, kita akan putus asa. Kita akan buruk sangka kepada Allah. Kita akan berhenti beramal ibadah. Ini kalau kita berdoa bergantung kepada amal ibadah kita, bergantung bersandar kepada amal tahajud kita, bergantung bersandar kepada amal sedekah kita. Ini bahaya. Dalam bab yang lain, dalam hikmah yang lain, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu menjelaskan, jangan jadikan tujuanmu itu berdoa untuk terkabulnya apa yang kau inginkan, katanya. Ini kajian tasawuf ya, manajemen hati. Kalau itu yang kau lakukan,
maka engkau akan kecewa, kata imam, ketika doamu itu belum terkabul atau tidak terkabul. Kalau tujuan kita berdoa semata-mata kita menginginkan terkabulnya apa yang kita inginkan, jangan. Apalagi kita berdoa bersandar kepada amal ibadah kita, amal tahajud kita. Oh, aku sudah tahajud banyak, sudah sedekah banyak, terkabul lah ini doaku ini, ya. Makbul doaku ini. Jadi jemaah saya banyak yang curhat, banyak yang sedih, bahkan ada yang mau bunuh diri, nauzubillah. Karena apa? Karena doanya tidak terkabul, karena dia bersandar kepada amal ibadahnya, karena dia bergantung kepada kekuatannya, kepada nafsunya dalam beramal ibadah. Ya, ini supaya dipahami, supaya didudukkan kaji itu. Jadi sekali lagi kita hanya boleh bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Jadi ketika itu yang kita lakukan, ketika doa kita belum terkabul, kita nggak kecewa, kita nggak putus asa, kita nggak kecil hati, ya. Kita nggak buruk sangka kepada Allah. Ini dampak positifnya kalau kita tidak bergantung dan bersandar kepada amal ibadah kita. Kemudian berikutnya, selanjutnya, Imam Ghazali mengatakan, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, orang yang hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada sama makhluk, hidupnya menjadi merdeka. Nah ini dia Pak. Kalau kita hanya bergantung kepada Allah, hidup kita tenang. Kalau kita bergantung kepada bos, pimpinan, kita akan takut dipecat. Kalau kita bergantung bersandar kepada uang, kita akan stres, sengsara, menderita. Demi Allah, kita akan menderita. Kalau kita bergantung bersandar kepada istri kita pergi, kita akan kecewa, sengsara, menderita. Jemaah saya bergantung kepada istrinya, ketika istrinya pergi, mau bunuh diri dia lagi. Nauzubillah. Dia hidupnya nggak merdeka, dia hatinya terkungkung dengan makhluk. Kalau kita hanya bersandar bergantung kepada Allah, masya Allah, hati kita akan tenang, kita nggak takut dipecat, kita nggak takut ditinggalkan. Ya. Ada duit, nggak ada duit, hati kita tenang. Dicaci, dihina, ditinggalkan makhluk, hati kita tenang. Senyum kita menghadapinya, masya Allah. Nikmat, ya. Merdeka jiwanya, merdeka hatinya. Dia nggak takut kepada siapapun. Dia hanya takut kalau Allah meninggalkannya. Dia hanya takut kalau Allah jauh darinya. Dia hanya takut kalau Allah benci kepadanya. Masya Allah. Kemudian hatinya menjadi tenang karena tidak pernah merisaukan nasibnya. Allah yang memberikan rezeki, bukan makhluk. Allah yang kasih rezeki, bukan bos, bukan pimpinan. Bulat hatinya, yakin Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha kuasa, Allah Maha berkehendak. Kalau tidak izin Allah, tidak ada yang bisa terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa terjadi. Kalau Allah tidak menginginkan, tidak akan bisa terjadi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enak.
apalagi di masa-masa sekarang Covid, ya. Nah, PHK di mana-mana, banyak pengangguran, masya Allah. Dekatkan diri kepada Allah, ya. Perbanyak amal ibadah, kuatkan iman. Kalau kita bersandar bergantung kepada makhluk, kepada uang, pangkat, jabatan, siap-siaplah stres, sengsara, menderita. Nah, ini manajemen hati, ya. Kemudian dia telah merasa cukup dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi nggak risau, ya. Sudah selesai, ya. Allah membagi rezeki, ya. Apa yang kita perlukan, ya. Apa yang kita butuhkan sudah selesai. Jadi hatinya bergantung kepada tali qada dan qadar Allah. Bulan, nikmat. Kemudian berikutnya, seorang yang sedang berjalan menuju kepada Allah tidak boleh bergantung pada nafsu. Tengok nih kata al-imam, ya. Kalau kita sedang berjalan menuju kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah, tidak boleh bergantung bersandar kepada nafsu. Nafsu itu tabiatnya buruk, ya. Dia selalu mengajak kita kepada keburukan dan kejahatan dan kemaksiatan. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, ingin mengenal Allah, ya, jangan bergantung kepada nafsu. Kita harus buruk sangka kepada nafsu, ya. Karena nafsu tabiatnya buruk, dia mengajak kita kepada kebinasaan dan kepada kehancuran, kecuali nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bergantung kepada nafsu, kata al-imam, dia nggak akan bisa sampai kepada Allah. Dia tidak akan bisa dekat kepada Allah, bahkan dia tidak akan bisa mengenal Allah, ya. Karena hatinya selalu mengikuti hawa nafsunya yang buruk. Ketika hawa nafsu ingin tidak ibadah, tidak zikir, maka dia mengikuti. Ketika hawa nafsunya ingin nauzubillah berbuat zina dan maksiat, maka dia pun mengikuti. Jadi hati yang mengikuti nafsu itu salah. Seharusnya hawa nafsu yang mengikuti hati, maka kita akan selamat. Jadi kata imam ini, kalau kita bergantung kepada nafsu, siap-siap kita nggak akan pernah sampai kepada Allah. Kita nggak akan bisa mengenal Allah, ya. Kita akan selalu menturuti hawa nafsu kita, dan ini bahaya, ya. Kemudian kata al-imam, bergantung bersandar kepada perbuatan, ya. Merasa hebat, merasa mulia, merasa pantas masuk surga dengan amal ibadahnya. Dalam kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, ya Pak, tapi karena rahmat Allah. Ini kalau orang bergantung bersandar kepada amal ibadahnya, dia merasa mempunyai hak di sisi Allah, merasa pantas, ya. Jauh sekali ya bedanya amal ibadahnya itu bila disandingkan dengan kemuliaan surga. Nggak ada apa-apanya amal ibadah kita. Kita bisa beramal ibadah ini karena karunia Allah, karena taufik Allah. Taufik Allah itu artinya kita dibimbing, kita dituntun atas kehendak Allah, atas izin Allah. Kalau nggak karena taufik Allah, kita nggak akan bisa beribadah. Bagaimana bisa kita menyombongkan amal ibadah kita? Ya.
Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa mulia, jangan merendahkan orang, jangan menganggap dia merasa pantas masuk surga, merasa suci, jangan. Ya. Tawadu, rendah hati, Masya Allah. Kalau kita rendah hati, Allah memuliakan kita. Ya. Orang-orang cinta dan memuliakan kita. Tapi kalau kita tinggi hati, merasa hebat, merasa mulia, merasa pantas masuk surga, merendahkan orang, siap-siap Allah murka kepada kita. Allah melaknat kita. Orang-orang benci kepada kita. Jangan ya. Jangan sekali-sekali menyombongkan, mengandalkan amal ibadah kita ya. Jangan menganggap orang sebelah mata, jangan merendahkan orang. Ini penting. Jadi kata Imam, jangan bersandar kepada amal perbuatan. Ini kalau kita ingin dekat kepada Allah, kalau kita ingin mengenal Allah, ya, kalau rahmat Allah ingin datang kepada kita, kalau karunia Allah, ya, hidayah Allah ingin kita dapatkan, jangan bersandar kepada perbuatan amal perbuatan. Kemudian apalagi kata Imam, dan jangan bersandar kepada kekuatan. Ya. Kekuatan, kemampuan, kehebatan, pangkat kita, kemudian titel kita, jangan. Ya. Kita nggak akan bisa sampai kepada Allah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun seorang hamba telah melaksanakan suatu amal, ia tidak dapat menunaikan hak Allah dan tidak dapat melakukan kewajiban untuk mensyukuri Allah. Tengok ini. Kata Imam, kita belum bisa dapat menunaikan hak Allah. Jadi jangan sok, jangan merasa hebat, jangan merasa mulia, ya. Jangan merasa pantas masuk surga. Ya. Jadi harus diingat, harus muhasabah, renungkan, agar kita bisa mencapai keridhaan Allah. Karena itu seorang muslim dituntut untuk tidak bergantung kepada amalnya. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Laqani berkata, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kalaupun Allah memasukkan hambanya ke surga, itu karena karunia dan rahmatnya. Dan jika Allah menghukum seorang hamba, itu karena keadilannya. Tengok itu. Ini kata ulama tasawuf. Nah, kalaupun kita masuk surga, itu karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Ya. Jadi jangan sombongkan amal ibadah kita yang masih banyak cacatnya, yang masih jauh dari kesempurnaan. Ya, bacaan kita pun nggak beres. Mungkin makanan kita ada makanan yang haram. Mungkin kita ada menzolimi orang, nyakiti orang, ya. Hati kita masih belum khusyuk dalam beramal ibadah. Ya Allah, jauh, ya. Jadi ini penting saya sampaikan. Ya. Jadi seseorang itu hanya boleh bergantung dan bersandar kepada amal ibadahnya. Jadi ketika seorang hamba bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, ketika dia terjatuh ke dalam maksiat dan dosa, tidak berkurang
rasa harapnya untuk meraih ridha Allah. Nah, ini dampak positifnya. Kalau seorang hamba itu bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Nah, ketika dia tergelincir dalam maksiat dan dosa, ketika dia jatuh dalam maksiat dan dosa, tidak berkurang rasa harapnya untuk meraih ridha Allah. Jadi amal ibadah apapun yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah ridha Allah. Apa tuh ridha Allah? Allah suka apa yang kita lakukan. Allah menerima apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah senang apa yang kita lakukan. Amal ibadah apapun yang kita harapkan ridha Allah. Jadi ibadah karena Allah dan mengharap ridha Allah. Udah cukup. Nanti rezeki, pangkat, ya dunia beserta isinya nanti Allah kasih. Ya. Allah itu Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jangan takut. Yang penting lurus hati kita dalam beramal ibadah. Jangan jadikan objek hawa nafsu dalam beramal ibadah. Beramal ibadah, sholat tahajud, ingin supaya dapat rezeki, ingin naik pangkat jabatan, ingin dunia serta isinya, jangan. Jangan itu menjadi tujuan. Ya. Jangan itu. Kalau itu yang menjadi tujuan, ketika apa yang kita inginkan nanti belum berhasil atau tidak berhasil, kita akan kecewa dan putus asa. Kita akan stres, bahkan na'udzubillah kita akan bersangka dan kita akan berhenti dalam beramal ibadah. Itu dampak buruknya. Ya. Jadi niatkan aja karena Allah dan mengharap ridha Allah. Kalaupun kita meminta kepada Allah, hati kita harus bersandar, bergantung kepada Allah dan bersandar, bergantung kepada karunia-Nya. Jangan hati dan akal pikiran kita bergantung, bersandar kepada objek-objek nafsu kita. Jangan hati dan akal pikiran kita bergantung, bersandar kepada apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa zid 'alaihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alladhina minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam
Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى أنت يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أنت سبحان الله 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 بحمده قائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين ولا كل يوم وفيه ونعمه مع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم لك والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد وكريم بجلاله وجهك وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتداولنا وتخشعنا وتعبدنا وتأمين تأثرنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آمين علينا